Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan ridhonya lah kita dapat berkumpul di meeting Zoom webinar Sejarah Bahasa Indonesia pada hari ini. Tanpa lupa, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Karno Suatmaja. Saya yang akan memandu jalannya acara pada hari ini sebagai host. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuli Asmala Kurnia SPD MA dan rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara webinar Sejarah Bahasa Indonesia pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan petugas acara pada hari ini secara singkat. Yang pertama yaitu Saudara Gilang Ramadan sebagai moderator. Yang kedua Saudara Hani Septiani sebagai pemateri. Yang ketiga Saudari Marsha sebagai pemateri. Yang keempat Saudara Akbar sebagai anggota. Yang kelima Saudara Adi Afrizal sebagai anggota. Adapun peraturan yang harus ditaati dalam meeting Zoom hari ini, yang pertama, seluruh peserta harus tertib dan teratur. Yang kedua, hanya mengaktifkan mic saat menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan, menjawab salam, dan hanya memiliki kepentingan tertentu. Setelah itu mic harus dimatikan atau dinonaktifkan. Yang ketiga, diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan video saat acara dimulai. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ramadan selaku moderator hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah. Baiklah, untuk webinar kali ini yang akan dijelaskan oleh pemateri Hani Septiani. Kepada pemateri Hani Septiani. Baiklah, kepada pemateri Hani Septiani, dipersilakan untuk menjelaskan materi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Septiani sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang disebut sebagai lingua franca atau bahasa perantara. Bahasa Indonesia hampir digunakan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Bahasa Indonesia pertama kali diresmikan di sekitar Pulau Sumatera, bagian Tenggara, di mana yang diresmikan adalah aksara pertama bahasa Melayu atau Jawi. Temuan ini mengindikasikan adanya penyebaran bahasa hampir di seluruh wilayah Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke seluruh pelosok Nusantara yang bersamaan dengan agama Islam. Bahasa Melayu digunakan di Nusantara sejak ditemukannya ragam prasasti, di antaranya ada prasasti Kedukan Bukit Palembang pada tahun 683. Yang kedua ada prasasti Talang Tuo dari Palembang pada tahun 684. Yang ketiga ada prasasti Kota Kapur dari Bangka pada tahun 686, prasasti Karangbirahi dari Jambi pada tahun 832, yang terakhir ada prasasti Bogor dari Bogor pada tahun 942. Next. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana semua pemuda dan pemudi berkumpul dan berikrar tentang Sumpah Pemuda.
Ikrar Sumpah Pemuda yang isinya adalah yang pertama, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia, yang ketiga, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ikrar ketiga yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, dalam salah satu isi Sumpah Pemuda tersebut, bahwa pemuda-pemudi Indonesia memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 diresmikan sebagai bahasa negara. Baiklah, sekian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Marsha Melati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Melati Sukma. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Hani Septiani. Keistimewaan bahasa Melayu hingga menjadi awal bahasa Indonesia. 1. Merupakan lingua franca atau bahasa pengantar. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Yang kedua, digunakan hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara. Bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Yang ketiga, sederhana, tidak mengenal tingkatan bahasa. Bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa, sehingga mudah dipelajari, berbeda dengan bahasa Jawa, Bali, Sunda, Madura yang mengenal tingkat-tingkat bahasa. Yang keempat, kerelaan suku bangsa menggunakan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini bersifat pemersatu bangsa, bahasa resmi, dan bahasa persatuan. Yang suku-suku bangsanya merelakan menggunakan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang kelima, memiliki kesanggupan dalam menjadi bahasa kebudayaan. Kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penentu. Jika salah satu bahasa tidak mempunyai kesanggupan untuk mendapatkan bahasa kebudayaan dalam arti luas, tentunya bahasa itu tidak akan berkembang sempurna. Dan bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Next. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, dikukuhkan menjadi bahasa nasional pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara yuridis, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 saat UUD 1945 resmi diundangkan. Pada pasal 36 telah jelas disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional memiliki peran penting menjadi bahasa nasional, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional dan lambang kebangsaan, dan mencerminkan nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Baiklah, sekian dari permateri 2 dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Megawati Putri, ingin bertanya. Ya, silakan Mega. Jelaskan tahapan-tahapan bahasa Melayu dan mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Bisa diulangi? Bisa diulangi? Halo, bisa diulangi? Oke. Jelaskan tahapan-tahapan bahasa Indonesia, bahasa Melayu,
Dan mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Indonesia dan bukan bahasa Melayu? Terima kasih. Untuk Saudari Mega, harap tunggu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk Saudari Mega telah memberikan pertanyaan dengan pertanyaan, kenapa bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi? Perkembangan bahasa Indonesia dipopulerkan oleh Muhammad Tabrani Sojowidrojo. Ia pada waktu itu menolak dengan tegas bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Melayu kepada Muhammad Yamin, selaku orang yang berperan penting di dalam Sumpah Pemuda. Ia mengatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia yang harus digerakkan dan memunculkan adanya pergerakan persatuan anak Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia semakin menjadi-jadi dengan diucapkannya bahasa Indonesia di Volkskraat. Inilah yang memunculkan adanya perkembangan bahasa Indonesia yang diucapkan pertama kali di Solo pada tahun 1938. Untuk Saudara Mega, apakah sudah cukup jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik.
Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akan Ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akan menyimpulkan hasil dari presentasi kami tadi. Sebentar. Bahasa Melayu sebagai pendahulu bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar atau lingua franca perdagangan antara pedagang dari suku yang berbeda di Nusantara. Penggunaan ini berlangsung sejak masa Kerajaan Sriwijaya yang berbasis di Sumatera bagian selatan yang berjaya antara abad ke-7 hingga 11 Masehi. Pada masa Sriwijaya ini, bahasa Melayu menyerap banyak kata serapan dari bahasa Sanskerta sebagai pengaruh dari kebudayaan India dan agama Hindu dan Buddha yang dominan pada masa ini. Pada masa Kesultanan Malaka yang berdiri pada 1400 hingga 1511, penggunaan bahasa Melayu meningkat. Selain sebagai bahasa perdagangan juga digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyebaran agama Islam. Pada masa ini, kata serapan dari bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Melayu. Setelah datangnya penjajah Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam administrasi penjajahan dan penyebaran agama Kristen. Dalam masa ini, bahasa Melayu menyerap kata serapan dari bahasa Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Secara tidak langsung, bahasa Melayu juga banyak menyerap kata dari bahasa Yunani dan Latin dari bahasa Eropa tadi. Bahasa Melayu juga dibakukan menjadi bahasa Indonesia yang diproklamarkan sebagai bahasa pemersatu selama Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian bahasa Indonesia diberikan pengakuan resminya dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Terima kasih. Baiklah, akan saya kembalikan lagi kepada host. Baiklah, terima kasih Saudara Gilang. Untuk semua yang telah hadir pada acara hari ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih, terutama kepada Ibu Yuli Aspala Kurnia, SPD MA, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan mohon maaf apabila mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.